Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Umat rahimakumullah, seperti yang sudah kita tahu bahwasannya setiap huruf hijaiyah itu memiliki 3 unsur. Yang pertama, dia memiliki makhraj, sifat, dan karakter huruf. Bicara mengenai karakter huruf, itu dibagi menjadi tiga bagian kembali. Ada yang tafhim daiman, selamanya tebal, ada yang tarkik daiman, selamanya tipis, dan ada yang bisa dibaca tarkik maupun tafhim, tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu huruf yang bisa dibaca tebal maupun tipis yaitu adalah huruf ro. Kita bahas murojaah makhraj huruf ro itu sesuai dengan matan Al-Jazari, warro yudani hili zohrin adkholu, yaitu di ujung lidah ke langit-langit lebih dalam daripada langit-langitnya huruf nun. Dan ro adalah satu-satunya huruf yang memiliki sifat yang paling terbanyak, yaitu ada 7. Yang pertama ada jahar, yaitu tertahan dari segi nafas maupun udara. Yang kedua, dia memiliki sifat tawasud, yaitu pertengahan atau di antara sifat rokhwah dan sidah, ya. Wa baina rikhwin wasyadidilin umar, ya. Jadi dia mengalirnya tidak sempurna, setengah mengalir daripada rokhwah. Yang ketiga, dia punya sifat istifal, yaitu tidak terangkat lidahnya. Yang keempat, dia punya sifat infitah, yakni terbuka aula tengah lidahnya. Yang kelima, dia punya sifat izlaq, yaitu dekat dengan tempat keluarnya, atau kategori huruf yang mudah untuk diucapkan. Yang keenam, dia punya sifat inkhiraf, yaitu memiliki penyimpangan makhraj. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dia punya sifat takrir, yaitu bergetar. Baik, sesuai dengan matan Al-Jazari di bait ke-41 sampai 43, bahwa dalil huruf ro itu adalah warok kikir ro'a iza makusirat kazaka ba'dal kasri haitsu sakanat in lam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firkin li kasrin yujadu wa akhfi taqriran iza tusaddadu. Huruf ro kita akan bahas, dia memiliki 3 karakter. Yang pertama ada ro yang dibaca tebal, ada ro yang dibaca tipis, dan ada ro yang dibaca wajhan, atau bisa memakai 2 versi, baik tebal maupun tipis. Baik, yang pertama kita akan bahas huruf ro dalam keadaan tebal. Huruf ro dalam keadaan tebal itu ada 10. Yang pertama, ketika ro berharokat fathah. Contohnya di kata qoro'a. Yang kedua, ro dalam keadaan sukun. Sebelumnya berharokat fathah. Misalkan di kata arham. Yang ketiga, ro sukun sebelumnya sukun, huruf yang bersukun juga, dan sebelumnya berharokat fathah. Misalkan di kata al-fajr, ya. Dan yang keempat, ada ro sukun, sebelumnya ada alif mad, dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Contohnya misalkan di kata al-bihar, tebalkan ro-nya. Dan yang kelima, ada ro dalam keadaan sukun. Contohnya di kata ar-rusul, ya. Yang keenam, ada ro dalam keadaan sukun, sebelumnya dhammah. Contohnya adalah burhanun. Yang ketujuh, ada ro dalam keadaan sukun, sebelumnya adalah dhammah. Contohnya di kata kufr, ya.
Dan yang kedelapan, ada ro sukun sebelumnya wawu mad dan sebelumnya berharokat domah. Contohnya di kata tabur, tabur gitu ya. Dan yang kesembilan, ada ro sukun sebelumnya ada kasroh aridoh atau kasroh palsu. Contohnya di kata irji'i, irji'i ya. Dan yang terakhir, ro dalam keadaan sukun, setelahnya ada huruf tebal atau huruf tafhim dalam satu kata. Misalkan irsoda, seperti itu ya. Itulah 10 kelompok ro yang dibaca dalam keadaan tebal. Yang kedua, ro dalam keadaan dibaca dalam keadaan tarkik. Kondisinya yang pertama adalah ro dalam harokat kasroh. Ya, misalkan dalam kata ar-rijalu, ar-rijalu. Yang kedua, ada ro sukun, sebelumnya ada kasroh asli, dan setelahnya bukan huruf tafhim atau huruf isti'lah. Contohnya di kata Fir'aun. Ya. Yang ketiga, ro sukun, sebelumnya kasroh. Misalkan di kata as-sihr, as-sihr ya. Yang keempat, ada ro sukun, sebelumnya ada iya mad, sebelumnya kasroh. Contoh di kata khobir. Dan yang kelima, ro sukun, sebelumnya ada ya layinah atau huruf lin, dan sebelumnya adalah fathah. Contohnya khoir. Dan yang terakhir, ro imalah yang hanya ada di surat Hud ayat ke-41 di riwayat Hafiz an Asim, yaitu di kata majreha. Yang ketiga adalah ro yang dibaca wajhan, bisa tebal maupun tipis. Dan itu ada beberapa ayat atau kalimat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada kata misr, terdapat dalam surat Yunus ayat ke-87. Saat wakof bisa dibaca tebal maupun tipis. Ya. Yang kedua, ada kata kitor di surat Saba ayat ke-12, sama, dalam keadaan wakof bisa dibaca tebal maupun tipis. Yang ketiga, ada kata al-jawari, yasri, dan nuzuri. Nah, itu dalam keadaan wakof bisa dibaca tebal maupun tipis, karena hakikatnya setelah ro itu ada ia sukun yang dibuang. Ya. Yang keempat, ada kata asri. Nah, itu juga bisa dibaca tebal maupun tipis. Yang kelima, ada kata firqin di surat As-Su'ara ayat ke-63. Bisa dibaca tebal maupun tipis, dua-duanya sahih insyaallah. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafadz hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.